Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua hari ini? Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara saya mendapatkan uang belasan juta rupiah setiap bulan tanpa harus saya bekerja. Oke, penasaran pasti teman-teman ya? Simak terus video ini sampai habis. Namun seperti biasa, sebelum saya memulai video tutorialnya, saya mohon teman-teman untuk klik tombol subscribe dan klik tombol share ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum saya berbagi bagaimana cara saya mendapatkan income belasan juta rupiah setiap bulan, saya ingin berbagi, namun saya akan beri disclaimer dulu untuk video ini ya. Nah, yang pertama, video ini dibuat bukan untuk ajang kesombongan, tapi video ini dibuat untuk sebagai media edukasi atau hanya sebagai referensi semata. Jika nanti teman-teman mengikuti video yang saya buat ini, mungkin hasil yang diperoleh nanti setiap individu akan berbeda ya, bisa lebih bisa juga kurang, sehingga tidak ada hasil yang diperoleh setiap individu itu nanti nilainya bersifat mutlak atau pasti. Kemudian video ini tidak dibuat untuk berdebat ya, atau mencari siapa yang salah atau mencari siapa yang benar. Anda boleh setuju maupun tidak setuju terhadap video ini, tetapi fokusnya kita akan berdiskusi melalui video ini. Kemudian jika ada tingkah laku atau ucapan maupun tindakan saya secara pribadi yang baik sengaja maupun tidak disengaja, atau bahkan nantinya menyinggung salah satu pihak, saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Oke, sekian disclaimernya. Kita lanjut ke video materinya. Oke, beberapa waktu yang lalu itu sempat viral video Ibu Wati ini ya, tentang babi ngepet. Nah, teman-teman mungkin kalau yang belum lihat videonya, saya klik videonya ya. Saya udah tanda Pak, orang ini. Ini dia tanda, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketawa. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Saya bilang ke teman saya tadi. Nah, itu teman-teman videonya, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di media sosial yang ada. Jadi Ibu Wati itu sempat bilang, orang ini nganggur tapi duitnya banyak. Nah, jadi mungkin teman-teman yang merasa ada orang-orang di sekitar teman-teman yang juga berkata yang sama kepada teman-teman, yang bilang, oh jangan-jangan dia jadi babi ngepet tuh karena di rumah pekerjaannya tidur terus ya, tapi uangnya banyak. Atau bahkan ini kasus yang saya alamin sendiri ya, ada yang bilang ya, beberapa orang itu bilang, wah Sony ini kerjanya di rumah aja, pasti makan gaji istri. Waduh, bingung saya yang bilang kayak gitu ya. Tapi saya tidak merisaukan hal itu ya. Tapi melalui video ini saya ingin menjawab ya beberapa asumsi dari orang-orang yang nggak tahu ya, sebenarnya apa yang dilakukan saya ataupun mungkin orang-orang yang Anda lihat ya, yang orang-orang yang Anda lihat itu tidak ada pekerjaan tapi di rumah terus, di rumah terus tapi banyak duitnya atau bisa beli ini beli itu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman atau orang-orang yang melihat video ini juga berpikir demikian. Nah, melalui video ini saya akan sedikit
sedikit mengulas tentang fenomena itu yang terjadi. Nah, tapi nanti di akhir video saya akan membongkar bagaimana cara saya mendapatkan belasan juta tanpa saya harus bekerja. Nah, sebelumnya saya akan sedikit berbagi mindset ya. Mindset ini itu yang kita namakan cash flow quadrant. Nah, konsep ini ditemukan istilahnya di prakarsa oleh Robert T. Kiyosaki ya. Beliau adalah seorang investor. Nah, dalam bukunya dia menyebutkan ada 4 kuadran manusia saat ini. Yang pertama employee ya. Employee itu adalah karyawan ya. Jadi Anda yang bekerja. Kemudian yang berikutnya ada self-employed ya. Jadi Anda bekerja sendiri. Jadi Anda tidak disuruh orang tapi Anda bekerja sendiri. Yang kemudian yang berikutnya adalah business owner ya. Yang business owner. Jadi Anda sudah punya sistem, orang lah yang bekerja untuk Anda. Dan yang terakhir adalah investor. Nah, investor ini adalah uang yang bekerja untuk Anda. Nah, kenapa saya berbagi ini? Supaya ini juga bisa menjadi mindset bagi teman-teman yang belum tahu dengan ini. Tapi kalau misalnya Anda sudah tahu tentang ini, Anda bisa skip ke menit berikutnya. Tapi kalau yang Anda yang belum tahu dan baru tahu ini, saya mohon jangan di skip videonya karena saya akan sedikit mengulas tentang cash flow quadrant ini. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Yang employee. Nah, employee ini adalah seorang karyawan. Jadi orang-orang yang dulu mungkin kita disekolahkan, kita harus sekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian kita harus kuliah. Nah, setelah kuliah kan kita bingung. Nah, kita mencari pekerjaan untuk mendapatkan income atau untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dilemanya dari kuadran ini itu adalah yang pertama adalah PHK, kemudian dipecat. Nah, jadi bisa sewaktu-waktu. Jadi kita hidupnya juga tidak tenang karena kita digaji oleh perusahaan atau instansi. Oke. Yang berikutnya itu adalah self-employed. Self-employed adalah kita bekerja sendiri ya, untuk mendapatkan income sendiri. Kita yang menikmati hasilnya juga sendiri. Seperti itu ya. Contohnya ya banyak ya yang privasi seperti dokter, pengacara, petani dan lain-lain ya teman-teman. Nah, namun ya enaknya kalau menjadi self-employed, kalau misalnya mereka ini sedang sakit ya, maka dia tidak bisa mendapatkan income. Oke, berikutnya business owner. Nah, business owner ini yang bisa kita bilang hidupnya sudah enak ya, karena mereka sudah memiliki bisnis ya, mereka sudah memiliki sistem dalam bisnis mereka sehingga mereka mempekerjakan orang-orang ya. Jadi seandainya Anda menjadi business owner ya, berarti orang-orang lah yang bekerja untuk Anda. Nah, ini contohnya ya, kalau mereka yang sudah punya sistem itu, kalau brand-brand yang besar tuh saya contohkan itu misalnya kayak KFC, McD, nah Starbucks itu kan sistemnya mereka sudah kayak franchise gitu ya. Nah, itu berarti mereka sudah punya sistem. Jadi mereka hanya jual nama aja ya. Mereka mempekerjakan orang-orang. Nah, sedangkan mereka yang punya bisnisnya, yang punya brandnya, mereka sudah mendapatkan income setiap hari tanpa harus ya bekerja. Oke, yang berikutnya adalah investor. Ini yang murni real uang bekerja untuk mereka. Nah, rata-rata ya kalau mereka yang sudah seperti ini, yang investor itu mereka adalah orang-orang yang bisa kita bilang itu ya mereka hanya tinggal klik aja mereka sudah dapat income gitu. Jadi nggak perlu bingung-bingung cari duit ya, mereka sudah punya mereka sudah menjalankan sistemnya itu
ya tinggal mereka sudah mencetak uang sendiri dari sistemnya itu. Nah, lanjut ke inti dari video ini ya. Saya akan share. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini ini adalah pendapatan setiap bulan ya. Ini adalah pendapatan setiap bulan. Kurang lebih itu untuk saat ini nilainya di atas 10 juta rata-rata. Ya, apa yang saya lakukan, saya adalah salah satu istilahnya miner. Nah, kalau teman-teman nggak tahu miner itu apa, adalah kalau bisa di bahasa Indonesia kan adalah penambang. Nah, apa yang saya tambang ya, kalau di dunia digital ini yang saya tambang adalah mata uang digital, atau ada yang bilang itu adalah koin digital. Nah, itu biasanya mereka menyebutnya itu adalah kripto. Nah, itu kripto. Ada yang bilang cryptocurrency. Kalau currency itu istilahnya nilai mata uang ya, kripto, mata uang kripto, itu mata uang digital. Nah, di sini adalah sistem yang saya pakai. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kalau saya klik ya, saya mining, ini adalah koin yang saya tambang adalah Ethereum ya, Ethereum. Nah, ini adalah unpaid balance, jadi yang belum terbayar ya, yang belum masuk ke wallet saya. Di sini adalah estimasi earningnya setiap hari. Di sini ada tulisannya daily. Ini adalah jumlah koin. Jumlah koin yang saya dapatkan kurang lebihnya adalah 0,0804 ETH per hari. Kalau itu bisa kita cek. Nah, ini kalau dirubah menjadi Bitcoin ya, senilai ini, atau bisa dijadikan USD. Nah, USD ini kurang lebih ya, kurang lebihnya sekitar 22, atau ya kalau misalnya kita teruskan ke 14.000 berarti kurang lebih berapa, 22 kali 14.000 ya, kurang lebih sehari penghasilan saya kurang lebih adalah 308.000 rupiah. Nah, tapi di sini fluktuatif ya teman-teman, ini adalah naik turun. Kadang bisa saya mendapatkan kurang lebih $40. Ini tergantung dari market yang ada. Ini sehari itu bisa mendapatkan $40 lebih. Bahkan saya pernah sampai $50. Nah, jadi di sini ya bukti payoutnya. Bukti payoutnya di sini teman-teman. Nah, ini sudah banyak ya payoutnya yang masuk ke rekening. Nah, ini bisa dicek ya, 0,07900. Nah, ini kalau kita masuk ke riwayat depositnya, nah ini masuk ya 0,7900. Kemudian di sini ada 0,0816, ini bisa dicek 0,0816 dan seterusnya. Nah, kalau sistemnya saya, setelah saya dapat koin ya, saya dapat koin ini, nah ini langsung saya tukar ke rupiah. Jadi saya exchange dulu di sini. Nah, ini saya exchange ya, kurang lebih ini penghasilan seminggu ya, kurang lebih seminggu. Ini karena di sini 7 hari, jadi saya tukar setiap seminggu sekali, saya tukar ke rupiah berapapun nilainya ya teman-teman. Nah, ini kalau saya total ya, saya total penghasilan saya kurang lebih dalam 1 bulan terakhir ini itu adalah 15.300.000. Nah, ini nilainya fluktuatif ya, tidak bisa sama setiap bulan. Ya kalau kita cek memang dari beberapa akhir bulan ini pasti di atas di angka 11 juta. Nah, ini adalah penghasilan kotor ya, ini masih penghasilan, bisa dikatakan penghasilan bersih, bisa dibilang penghasilan kotor karena saya setiap bulan pasti harus ada mengeluarkan biaya listrik ya. Biaya listriknya itu saya hitung kalau setiap
sebulan itu kurang lebih 1.200.000. Jadi ya tetap saya ngambil dari dana ini kayak gitu. Ya tinggal kita kurangi aja nilainya gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, melalui video ini saya ingin membukakan mindset bahwa kita harus bisa melirik istilahnya aset yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Jadi kita juga bisa berinvestasi ya, walaupun kita nggak bekerja sendiri ya, tetapi dengan nilai investasi yang saya keluarkan ya, itu bisa kita bisa mendapatkan penghasilan ya, tanpa kita harus bekerja kayak gitu. Nah, mungkin untuk lebih detailnya perihal mining dan lain-lain nanti mungkin saya akan share di video-video berikutnya. Nah, jika teman-teman ini beranggapan atau mungkin punya pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan teman-teman komen di video ini, dan jangan lupa klik subscribe ya. Dan kalau bisa, jika ingin video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, silakan share ke sosial media teman-teman. Oke, saya rasa video ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga teman-teman diberkahi kesehatan dan kelancaran rezeki selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.